dengan sistem ini, maka dia tidak perlu minta tolong ke orang lain. Dengan aplikasi yang akan dikembangkan oleh Sevima, maka keuntungannya tidak hanya perguruan tinggi, tapi dosen masing-masing itu akan diuntungkan dengan adanya notifikasi kenaikan pangkat. Jadi itu tadi, CPNS ke guru besar hanya 9 tahun bisa kita lakukan ini. Oke, jumpa lagi di acara Ngomik, Ngobrol Akademik, dan sama nih dengan Bu Imas lagi ya di tag yang kedua ini. Nah, seperti yang di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tenaga pendidik, kemudian tentang beban kerja dosen, kemudian apa yang bisa dibantu oleh perguruan tinggi terkait membantu dosen tadi ya, Bu ya. Itu adalah salah satunya membuat aplikasi beban kerja dosen atau BKD. Oke. Nah, seperti apa Bu aplikasi yang bisa membantu proses BKD ini dengan 4 unsur kegiatan yang terkait dengan BKD? Bu Imas bisa bantu penjelasannya dan itu akan dikembangkan di Sevima bersama rekan-rekan tim ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak April dan ketemu lagi kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya langsung ke sana ya. Boleh, silakan Bu. Baik. Jadi Mbak April dan Bapak Ibu semuanya dan kawan-kawan semuanya, ini kita sudah membuat perencanaan. Tetapi dari semua ini kita sebenarnya sudah memiliki contoh sistem akademik. Ya. Nah, sistem akademik di sini di mana proses pembelajaran yang ada di suatu perguruan tinggi sudah kita sediakan kan. Jadi kita sudah memiliki sistem akademik. Jadi no problem. Nah, sistem akademik di sini nanti akan langsung masuk kepada terintegrasi dengan aplikasi BKD. Ya, aplikasi BKD di sini beban kerja dosen. Jadi untuk keseluruhan, baik itu mengajar, kemudian dia misalnya membimbing skripsi misalnya, atau kemudian membimbing disertasi tesis, atau dia menguji misalnya menguji proposal, menguji skripsi, semuanya masuk di BKD di sini. Karena salah satu unsur-unsur untuk pendidikan itu harus wajib masuk di BKD. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian. Nah, kita akan membuat aplikasi penelitian tersendiri. Mengapa? Karena untuk aplikasi penelitian di sini masuk berbagai macam. Satu, misalnya penelitian itu sendiri, ya sebagai seorang dosen kita harus melakukan penelitian. Yang kedua, kita melaporkan tentang artikel jurnal, artikel yang telah kita tulis sebagai seorang dosen. Kemudian kita memberikan orasi, memberikan makalah di konferensi. Nah, itu juga masuk di sana. Kemudian juga misalnya kita memiliki haki atau paten. Nah, ini masuk di dalam penelitian. Nah, data-data itu semua nanti akan masuk di penelitian, di aplikasi penelitian, yang kemudian dari hasil aplikasi ini kemudian kita akan integrasikan dengan BKD, tinggal masukkan. Dan di sini sistemnya adalah dosen itu memasukkan, seperti kita memasukkan data-data di repositori gitu ya. Nah, di penelitian di sini nanti kita juga akan ada 2 dosen dan juga ada sebagai asesor atau reviewer, di mana dia akan checking benar nggak ya bahwa penelitian atau artikel jurnal itu benar-benar dilakukan sebagai seorang dosen gitu Mbak April. Jadi ada 2, yaitu sebagai seorang dosen yang memasukkan, kemudian juga ada asesornya atau reviewer yang akan memvalidasi apakah benar atau tidak. Setelah itu benar, kemudian kita bisa memasukkan ke data BKD. Kemudian selanjutnya kita akan mengembangkan aplikasi pengabdian dan penunjang. Jadi pengabdian kepada masyarakat dan juga penunjang ini kita akan menjadikan satu. Mengapa kok dipisahkan? Karena penelitian di sini lingkupnya sangat luas gitu ya. Kemudian pengabdian dan penunjang di sini lingkupnya menjadi satu kesatuan. Jadi ini menjadi disendirikan. Nah, kemudian seorang dosen juga sama, dia harus memasukkan data-datanya di pengabdian dan penunjang, dan kemudian reviewer atau asesor dia harus melakukan validasi untuk checking. Benar nggak ya bahwa dosen atau seorang dosen itu memasukkan data-datanya. Nah, dari ini kemudian tinggal kita memasukkan ke BKD. Nah, jadi BKD di sini sebagai tempat untuk menampung keseluruhan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang untuk masuk di BKD. Dan di sini setiap semester seorang dosen dia akan
kalau si akad ini akan langsung otomatis ya pada semester itu. Kenapa? Karena di dalam pendidikan di sini durasinya itu adalah 1 semester. Artinya bahwa keseluruhan kegiatan-kegiatan dia dalam 1 semester langsung akan masuk ke PKD. Tetapi untuk penelitian di sini, nah ini seorang dosen bisa melakukan penentuan apakah artikel jurnalnya, contoh artikel itu kan memiliki durasi 4 semester misalnya. Nah, apakah dia akan memasukkan untuk semester ini, atau mungkin semester depan, atau semester depannya. Nah, ini tergantung dari seorang dosen. Maka untuk penelitian, ini akan ditentukan oleh dosen itu tersendiri untuk dimasukkan ke BKD. Sama juga dengan pengabdian dan penunjang, ini juga akan dimasukkan oleh dosen. Kalau sistem akademik dia otomatis masuk. Nah, kemudian di dalam PKD ini nanti, misalnya di sistem akademik nanti memang kan diwajibkan tidak hanya sistemnya aja atau data-datanya saja, tetapi juga bukti. Nah, bukti ini misalnya adanya SK ya, surat keputusan dari pimpinan bahwa dia telah mengajar nih atau dia telah menguji. Nah, ini perlu seorang dosen untuk memasukkan data-datanya yang ada di PKD sebagai bukti bahwa memang benar itu ditugaskan. Jadi contoh misalnya penelitian, misalnya apakah dia telah melakukan penelitian. Nah, ini juga sudah harus ada SK atau ada surat tugas dari seorang pimpinan atau pimpinan perguruan tinggi tersebut. Nah, ini wajib untuk dimasukkan di PKD. Jadi ini. Nah, Mbak Aprin, dengan adanya data-data ini ada di sistem kita, kalau manual itu kan adanya di setiap orang ya, di setiap dosen. Bahkan kalau kita mau akreditasi, itu kita ngobrak-ngabrik dosen. Mana nih penelitiannya, mana nih bukunya. Nah, ini benar-benar pusing sekali sebagai seorang pimpinan perguruan tinggi. Tetapi dengan sistem, kita memiliki sistem ini Mbak April, pimpinan itu benar-benar bisa dikatakan sangat-sangat terbantu. Kenapa? Karena semua data mereka, apakah bukunya, apakah dia penelitiannya, apakah dia artikel jurnalnya, semua sudah ada di database kita atau di database. Di pengabdian juga sama, di database. Sehingga seorang pimpinan atau di perguruan tinggi tinggal ini aja. Bahkan misalnya ya, prodi, misalnya satu prodi ekonomi misalnya. Kemudian dosennya siapa saja nih gitu kan. Ini tinggal diklik, itu akan masuk semua artikel, kemudian data-data dia ngajar apa, berapa SKS gitu, itu sudah dalam satu file per prodi. Kalau misalnya perguruan tinggi, misalnya dia akan melakukan akreditasi perguruan tinggi, udah langsung total semua data seluruh perguruan tinggi ada, dan jangka waktunya juga bisa gitu ya. Nah, ini sangat-sangat membantu perguruan tinggi dalam mengelola data-data untuk penunjang akreditasi. Jadi ini Mbak Aprin, jadi ini masuknya ke akreditasi. Nah, ini diuntungkan adalah perguruan tingginya atau program studinya. Nah, bagaimana dengan dosennya? Kan kadang-kadang mikir ya, kemudian saya apa nih keuntungannya dengan seperti ini? Tentu saja keuntungannya adalah kita tidak usah repot-repot kan, karena semua data ada, kemudian tinggal memasukkan. Nah, setiap dosen itu mendapatkan atau dia bisa naik pangkat selama 2 tahun, ya minimal 2 tahun. Nah, ini data-data ini semua kan ada. Data-data seorang dosen untuk kenaikan pangkat ini kan ada. Nah, kita di sini kemudian dari data-data BKD kita akan masukkan ke PAK. Ya, dari PAK inilah jadi angka kredit, dari penilaian angka kredit. Jadi semua BKD belum tentu sesuai dengan PAK. Jadi PAK itu ada yang masuk di PAK, jadi ada yang masuk hanya di BKD, ada juga dari BKD ini yang bisa masuk di PAK. Nah, ini difilter. Nah, yang filter siapa? Ya sistem lah ya. Kalau sebagai seorang dosen kemudian harus memfilter, itu berat sekali. Bahkan misalnya menghitung angka kredit, ini adalah beban dosen yang lainnya gitu ya, yang benar-benar sangat detail sekali. Nah, kalau kita memiliki sistem PAK, ya penilaian angka kredit, yang kita filter dari BKD, wah enak sekali nih Mbak Aprin. Bahkan misalnya sebelum 2 tahun, PAK ini nanti akan keluar notifikasi
notifikasi kenaikan pangkat. Misalnya dari lektor mau lektor kepala, belum 2 tahun itu mungkin akan keluar Anda sudah siap untuk naik pangkat untuk ke lektor kepala. Nah, berarti apa? Dengan sistem ini sebagai seorang dosen itu kita bisa dibantu kenaikan pangkat kita, diingatkan bahwa kita sudah waktunya, sehingga mungkin dalam jangka waktu 9 tahun ini sudah ada buktinya. Dari CPNS sampai kepada 9 tahun, dia mencapai guru besar hanya dalam jangka waktu 9 tahun. Nah, ini adalah dosen-dosen yang memang rajin ya menghitung kumnya. Nah, bagi dosen-dosen yang sibuk, misalnya dia mendapatkan sebagai dosen dengan tugas tambahan, itu kadang-kadang lupa Mbak April untuk menghitung, atau kadang-kadang nggak punya waktu untuk menghitung. Kadang-kadang minta tolong ke yang lain. Tetapi dengan sistem ini, maka dia tidak perlu minta tolong ke orang lain. Dengan aplikasi yang akan dikembangkan oleh Sevima, maka keuntungannya tidak hanya perguruan tinggi, tapi dosen masing-masing itu akan diuntungkan dengan adanya notifikasi kenaikan pangkat. Jadi itu tadi, CPNS ke guru besar hanya 9 tahun bisa kita lakukan ini. Gitu Mbak April. Oke, siap Bu, terima kasih. Berarti dari sisi dosen akan membantu mengingatkan ya Bu ya, cukup mengisikan atau mendatakan apa yang sudah dilakukan terkait dengan 4 kegiatan itu tadi. Nanti di sistem akan membantu menghitung apakah lolos dalam BKD, apakah filternya ini bisa masuk ke dalam PAK dan memberikan notifikasi ke dosen tersebut sudah waktunya apa belum. Nah, dari sisi manajemen bisa memonitoring terus kualitas dari dosennya, apa yang kurang untuk dosennya, dan apa yang bisa dibantu oleh manajemen agar mendorong dosen ini supaya bisa naik pangkat, atau apa yang belum dilakukan itu untuk diingatkan kembali. Gitu ya Bu ya? Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin yang belum saya tanyakan, ini kira-kira pengembangannya sudah sejauh mana dan nanti akan rilisnya kapan? Kalau sudah ada jawabannya sih. Ya, jadi untuk BKD kita sudah ada waktu jadwalnya, dan insya Allah nanti bulan Oktober akhir, insya Allah untuk BKD kita akan bisa sudah selesai untuk BKD-nya ya. Sudah siap. Selesai. Kemudian sedangkan untuk penelitian dan pengabdian itu akan kita launching atau kita akan selesaikan di akhir November. Oke, siap. Ya. Berarti tahun ini. Tahun ini. Berarti siap. Untuk saat ini kita sudah merancang sistem BKD-nya seperti apa, sistem penelitiannya seperti apa, pengabdian dan penunjangnya seperti apa. Nah, untuk realisasinya biasanya kita akan setiap 1 bulan sekali kita riliskan progresnya ya. Teman-teman yang ada di grup All Siakat Cloud itu boleh, nanti kita akan selalu share terkait dengan proses ini. Oke, terima kasih Bu Imas atas waktunya, penjelasan tentang sistem yang akan dikembangkan dengan rekan-rekan Sevima, dan terima kasih banyak sudah membantu Sevima dalam pengembangan sistem kepegawaian yang ada di kami. Terima kasih sekali Mbak April. Terima kasih. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.